Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman, ikhwatul jamaah salat maghrib silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih memberkati kita, taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa hadir di majelis yang terbaik, yaitu Masjid Al-Hidayah, salah satu rumahnya, untuk mendapatkan kasih sayangnya, mendapatkan ampunannya, mendapatkan cintanya, mendapatkan ridhonya, mendapatkan karunia-Nya, dan mendapatkan berkatnya. Tema kita pada malam ini adalah Habib yang dicintai. Habib yang bentuk jamaknya habaib, salah satu habib. Tapi kalau banyak habaib, itu dalam kamus besar bahasa Indonesia dimaknai pertama sebagai yang dicintai. Jadi habib itu yang dicintai. Yang kedua kekasih, yang dikasihi. Yang ketiga habib itu panggilan kepada orang Arab yang berarti tuan. Dan yang keempat adalah panggilan kepada orang yang bergelar sayyid. Kemudian dalam hadis dari Mutrok, dari bapaknya, dia berkata bahwa aku pernah pergi bersama rombongan, yaitu utusan Bani Amir, untuk menemui Rasulullah. Kemudian kami lalu berkata, anta sayyiduna. Jadi kepada rombongan itu berkata kepada Rasul, anta sayyiduna, engkau sayyid kami, engkau tuan kami, engkau junjungan kami. Faqala, kemudian Rasulullah mengoreksi, as-sayyid Allahu. Sayyid itu bukan aku, sayyid itu adalah Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi Rasul tidak mau dipanggil sayyid, karena sayyid itu adalah Allah. Sayyidu Allahu Tabaraka wa ta'ala. Jadi sayyid itu adalah Allah yang maha berkah lagi maha tinggi. Kemudian kul mas'una, kami berkata, wa afdaluna fadlan wa a'dhamuna tulan. Engkau adalah yang paling utama, yang paling agung, dan paling tinggi. Maka kata Rasul, kulu biqaulikum au ba'diqaulikum. Kalau mau berkata, berkatalah kalian dengan perkataan kalian, atau sebagian dari perkataan kalian. Tidak perlu banyak pujian. Jadi Rasulullah itu gak suka dipuji, gak suka disanjung, apalagi sampai kemudian
diagung-agung sampai dikultuskan. Jadi ketika Rasul dipanggil Sayyid, Rasul nggak suka. Dipanggil Abduluna, Rasul juga nggak suka. Dipanggil Abduluna, Rasul juga nggak suka. Ya. Karena itu berisi sanjungan. Yang menunjukkan Rasul itu tawadu. Rasul itu rendah hati. Rasul itu tidak sombong, tidak gila pujian. Kemudian wala yastajiri bainakum asyaitan. Jangan sampai kemudian ya, kalian terpengaruh oleh syaitan. Nah, Habib yang dicintai adalah rupa bagus dan baik, cantik, tampan dan baik hati, bau yang harum dan wangi, serta pekerjaan yang menghibur dan menyenangkan. Itu Habib. Jadi Habib itu tidak hanya orang, sesuatu yang harum, itu namanya Habib. Nama hubiba ilayya min dunyakum, dari dunia kalian. Sesungguhnya yang dicintakan kepadaku, kata Rasul, itu hanya pertama Anisa. Ya, Anisa itu Habibah. Kalau laki-laki Habib, kalau perempuan Habibah. Jadi telah dijadikan cinta kepadaku dari dunia kalian adalah kaum wanita. Rasul tidak pernah menghina wanita. Rasul tidak pernah merendahkan wanita. Kemudian watibu, minyak wangi. Itu minyak wangi. Rasul sangat suka dengan minyak wangi. Jadi yang dicintai oleh Rasul itu pertama wanita, yang kedua minyak wangi. Dan yang ketiga wajulilah qurrata aini fis shalah. Dijadikan untukku sebagai kesenangan, sebagai kegembiraan, sebagai hiburan adalah pada saat sholat. Jadi Rasul itu kalau sedih sholat, Rasul itu kalau ada masalah sholat, karena sholat itu qurratan ayun, menyenangkan hati. Nah, itulah yang dicintai oleh Rasul. Yang pertama wanita, yang kedua minyak wangi, yang ketiga adalah sholat sebagai hiburan untuk menghibur hati. Kemudian Habib yang dicintai adalah orang yang dicintai secara wajar, biasa-biasa saja, tidak berlebih-lebihan. Sampai ada Habib yang jualan apa? Jualan sorban, jualan apa lagi biasanya? Ya? Iya. Karena itu kalau yang jualnya Habib, oh itu luar biasa. Ada berkahnya, ada berkahnya, ada karomahnya. Dan Rasul bersabda, ya apa? Habib Habibaka, haunama, cintai oleh kamu yang kamu cintai biasa-biasa saja. Ya. Kenapa? Asa ayakuna bagi roka yaumama, bisa jadi akan menjadi orang yang kalian benci pada suatu hari. Jadi sekarang dicintai, bisa jadi besok dibenci. Makanya kalau mencintai orang biasa-biasa saja, jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Sebab bisa jadi suatu hari orang yang kamu cintai akan menjadi orang yang kamu benci. Apalagi di politik ya, di politik ya. Masalahnya dihujat gitu kan. Makanya biasa-biasa aja. Wa abghid baghidoka, dan benci oleh kamu orang yang kamu benci, haunama, biasa-biasa saja. Ada biasanya ya, kalau marah sama istri banting pintu, ada itu. Biasa aja ya. Kalau benci sama istri, benci sama anak, benci sama mertua, benci sama tetangga, benci sama ustaz, ada itu ya.
Ada ustaz yang dibenci itu kenapa? Kalau ngimamin lama dibenci. Ya udah masuk udah masuk ke masjid, udah komat, lihat imamnya itu dia balik lagi, nggak mau kelamaan gitu kan. Jangan membenci orang itu berlebih-lebihan atau melampaui batas. Kenapa? Asa ayatuna habibaka yauma, bisa jadi orang yang kamu benci itu suatu hari akan jadi orang yang kamu cintai. Dulu yang namanya Khalid bin Walid ketika ditanya siapa yang kamu benci, kata Khalid bin Walid, yang paling aku benci, tidak ada orang yang paling aku benci selain Muhammad, dan tidak ada agama yang paling aku benci selain Islam. Jadi bencinya itu berlebih-lebihan. Tapi ketika mengenal Islam, ketika mengenal Rasulullah SAW, ternyata beliau masuk Islam. Dan pada waktu itu dia berkata, tidak ada orang yang paling aku cintai selain Rasulullah SAW, dan tidak ada agama yang paling aku benci, yang aku cintai selain Islam. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi, nomor 1997, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 178. Ini jelas apa? Larangan menyanjung orang, larangan memuji orang secara berlebihan. Kemudian Habib yang dicintai adalah sesuatu yang tidak dicintai, tidak selamanya. Jadi Habib yang dicintai adalah sesuatu yang dicintai tidak selamanya. Ada itu. Tapi nanti ada Habib adalah yang dicintai selamanya. Jadi ada Habib yang dibenci, ada Habib yang dicintai. Ada Habib yang dicintai tidak selamanya, ada juga Habib yang dicintai selamanya. Makanya cinta itu ada cinta hakiki, cinta yang sebenarnya. Ada cinta batini, cinta yang tidak benar. Ada cinta tabi'i, cinta secara tabiat. Ya, cinta istri, cinta jabatan, cinta kekayaan itu tabi'i. Tapi mencintai Allah melebihi cinta kepada yang lainnya, mencintai Rasulullah melebihi cinta yang lainnya, itu cinta hakiki. Mencintai kekufuran melebihi cinta kepada keimanan, itu namanya cinta batini. Nah, ini Rasulullah bersabda, apa kata Rasul? Atani Jibril alaihissalam. Jibril pernah datang kepada aku. Faqala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish masyikta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silakan hidup sesuka kamu, hidup sekehendak kamu, hidup semau kamu. Tapi ingat, sesungguhnya kamu akan mati, akan mati. Jadi silakan kamu hidup semau kamu, tapi ingat kamu akan mati, tidak akan hidup selamanya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Silakan kamu cintai orang yang kamu cintai sesuka kamu, silakan. Tapi ingat, kamu akan meninggalkannya. Iya, istri akan ditinggalkan, anak akan ditinggalkan, harta akan ditinggalkan, jabatan akan ditinggalkan, gelar juga akan ditinggalkan. Wa'mal masyita fa innaka majziyun bi. Silakan kamu berbuat sesukamu, berbuat semaumu, tapi ingat perbuatanmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, syarfal mu'min qiyamuhu billail. Mulianya orang yang beriman adalah bangun pada waktu malam. Jadi kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, maka malam itu bangun untuk apa? Untuk ibadah. Melakukan apa? Melakukan apa yang Allah perintahkan.
Ya, dalam surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 20. Itu teknis dia mulai. Kalau kita ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa izzahu, sedangkan kegagahannya, ya, siapapun musuhnya tidak akan mengalahkannya. Ya. Adalah istighna nas, ya, merasa cukup dari manusia, tidak minta-minta kepada manusia, apalagi sampai menjilat. Ya. Minta boleh, tapi minta-minta tidak boleh, apalagi sampai kemudian menjilat. Ya. Sampai yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Ya. Jadi kalau mau mulia, apa mau mulia? Dia mulai. Tapi kalau mau tidak tergantung sama orang, ya, adalah tanamkan rasa cukup dalam diri kita. Jangan sampai kita minta kepada orang lain, apalagi sampai tergantung kepada orang lain. Ya. Kemudian Habib yang dicintai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan mencintainya melebihi cinta kepada yang lainnya. Ya. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum, seseorang di antara kalian tidak dianggap sebagai orang yang beriman atau tidak sempurna imannya hatta sehingga aku ahabba lebih dicintai ilaihi olehnya min walidihi dari orang tuanya, wa waladihi dari anaknya, wan nasi dari semua manusia ajmain seluruhnya. Inilah Habib. Habib itu Rasulullah. Tapi cinta kepada Rasulullah harus melebihi cinta kepada yang lainnya. Kemudian Habib yang dicintai adalah Allah Azza wa Jalla yang menjanjikan cinta, yang menjanjikan ampunan, yang menjanjikan kasih sayang. Kalau cinta kepada Allah, Allah tidak hanya akan mencintai kita, tapi akan mengampuni dosa kita, bahkan akan mengasihi dan menyayangi kita. Ya. Allah kasih mahabbah, Allah kasih maghfirah, Allah kasih rahmat kalau kita cinta kepada Allah, tapi dengan catatan mengikuti Rasulullah SAW. Jadi bohong kita cinta kepada Allah kalau kita tidak mengikuti Rasulullah. Karena mengikuti Rasulullah itu syarat ibadah. Ibadah tidak sah kalau tidak mengikuti Rasul. Syarat ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas. Ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Dan ini difirmankan oleh Allah SWT. Kul, katakan oleh Muhammad, in kuntum, jika kalian benar-benar tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ya. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini ayat ini singkat, tapi menjelaskan tentang keutamaan mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah pertama akan dicintai oleh Allah, yang kedua akan diampuni dosanya oleh Allah, ya. Kemudian yang ketiga akan dirahmati oleh Allah SWT. Ya. Cinta yang bagaimana? Cinta dalam bentuk ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Itu sudah kali ayat 31. Kemudian Habib yang dicintai adalah orang tua, kemudian anak, kemudian saudara, kemudian istri, kemudian keluarga, kemudian kekayaan, kemudian bisnis, ya, kemudian rumah, ya. Tapi cintanya tidak melebihi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada jihad fi sabilillah. Ya. Jadi kalau di ranking, ditartib, ya, secara hierarkis, cinta itu pertama cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada Rasulullah, yang ketiga cinta kepada jihad fi sabilillah, yang keempat cinta kepada orang tua,
dengan cinta kepada anak, cinta kepada saudara, cinta kepada istri, cinta kepada keluarga, cinta kepada kekayaan, cinta kepada bisnis, ya, kepada pekerjaan yang menghasilkan keuntungan, cinta kepada rumah, tempat di mana tinggal. Itulah urutan cinta yang diajarkan oleh Allah SWT lewat firman-Nya. Qul, katakan olehmu Muhammad, in kana aba'ukum, jika keadaan bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, dan istri-istri kamu, wa asyiratukum, dan keluarga kamu, wa amwalun taraktumuha, dan harta yang kamu usahakan untuk mendapatkannya, wa tijarah takhshawna kasadaha, dan bisnis yang kamu khawatir rugi, ya. Kemudian wa maskan tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasuluhu wa jihad fi sabilillah. Demikian pula, ya, itu semua, ya, adalah, ya, lebih dicintai oleh kalian dari Allah dan Rasulnya serta jihad fi sabilillah. Fatarabba, maka tunggu, ya, hatta ya'ti Allah bi amrihi, sampai datang, ya, urusan Allah. Itu menggunakan azab Allah, ya, menempatkan Allah, Rasul, ya, kemudian jihad fisabilillah di bawah cinta tabiat, ya, itu Allah akan, ya, marah, akan murka, dan akan mendatangkan azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik, ya. Di jangan salah menempatkan cinta. Ibadah juga kalau tidak tartib, ya, tidak sah ibadahnya, karena tartib itu termasuk rukun ibadah, ya. Jadi cinta nomor satu adalah Allah, nomor dua Rasulullah, yang ketiga jihad fi sabilillah, baru yang lainnya. Ternyata rumah itu urutan terakhir tuh, cinta kepada rumah itu, ya. Surat At-Taubah ayat 24. Jadi Habib yang dicintai adalah pelaku zuhud, ya, yang dicintai Allah dan manusia. Tidak ada orang yang tidak hanya ingin dicintai oleh Allah, tapi juga ingin dicintai oleh manusia. Sebab manusia itu, ya, akan celaka kecuali dia menjalin dua hubungan. Pertama vertikal dengan Allah, yang kedua horizontal dengan sesama manusia. Jadi Ja'a pernah datang, kata Sa'al bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu, pernah datang rajulun, seorang laki-laki, ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Tunjukkan kepadaku satu amal yang apabila aku melakukannya, ya, Allah akan mencintai aku dan orang-orang pun akan mencintai aku. Maka kata Rasul, ya, izhar fi dunya yuhibbakallah, bersikaplah zuhud terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad bima inda nas yuhibbakan nas, berjuhudlah kepada apa yang ada pada manusia, pasti manusia akan mencintaimu. Kalau kita baca Subul Salam, ya, syarah kitab Bulughul Maram, di sana dijelaskan bahwa zuhud itu terdiri dari 3 huruf, ya, zai, ha, dan dal. Zai itu adalah zat takwa. Orang yang zuhud itu selalu menjadikan takwa sebagai bekal, karena bekal yang terbaik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi, jadi takwa. Jadi berbekallah kalian, sebab sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa juga itu terdiri dari ta, ko, wau, dan ya. Orang yang bertakwa itu pertama tawadu, rendah hati, dia tidak sombong. Yang kedua qanaah,
dia merasa puas dengan pemberian Allah. Ya. Jadi kata Rasul, qad aflaha man aslama, pasti beruntung orang yang Islam, memeluk agama Islam, komitmen konsisten, ya, istiqomah dalam Islam. Kemudian waruziko kafafan, serta diberi rezeki yang cukup, itu pasti beruntung itu. Ya. Cukup buat keperluan sehari-hari, ya. Cukup buat biaya pendidikan dan sebagainya. Dikasih rezeki yang cukup, cukup untuk ibadah, cukup untuk dakwah, cukup untuk jihad fi sabilillah. Luar biasa. Kontaklah pasti beruntung orang yang Islam, kemudian dikasih rezeki yang cukup, wa qarna'ahullahu bima a'tahu, dan dia merasa puas dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Puas ya. Nah, kalau sudah qanaah pasti ridho. Dan kalau sudah ridho, Allah jadikan orang itu sebagai orang yang paling kaya di dunia. Wardo bima qasamallahu laka takun adnanas. Kamu harus merasa puas, merasa senang, merasa bahagia, ya. Bukan hanya sekedar cukup dengan apa yang Allah bagikan kepadamu. Pasti kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi takwa, ya. Tawadu, rendah hati. Yang kedua qanaah, merasa puas dengan Allah. Yang ketiga wau itu warok. Jadi warok itu ya, hati-hati gitu, ya. Tidak ya, meninggalkan yang haram, ya. Hati-hati dengan yang syubhat, tidak berlebih-lebihan dengan yang halal. Itu ciri yang warok, ya. Jadi nggak mau dia dekat dengan yang haram. Tapi ketika berhadapan dengan yang syubhat, yang belum jelas hukumnya, apakah haram atau halal, ya hati-hati. Ya. Tidak berani dia mendekati. Tapi kemudian tidak berlebihan ketika berhadapan dengan yang halal. Ya, makanya kata Rasul, kalau mau makan sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Ya. Padahal yang dimakannya yang halal, ya, yang halal. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, apa? Allahumma qfirli halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang dihalalkan olehmu, jangan sampai aku terjerumus kepada yang haram. Ya Allah, kayakan aku, ya, dengan apa? Ya, dengan kelebihan yang kau berikan kepadaku, jangan sampai aku, ya, meminta-minta kepada orang lain. Yang kedua, hak, ya. Zuhud itu pertama tadi apa? Ziyad takwa, berbakal takwa. Yang kedua apa? Yang kedua, hak hidayatullah. Hidayatullah. Orang yang bertakwa itu selalu menjadikan, ya, hidupnya selalu berpedoman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat Al-Baqarah yang pertama kan dari kitabu la raiba fihi hudamil muttaqin. Ya. Kalau mau jadi orang yang bertakwa, jadikan, ya, Al-Qur'an sebagai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, sejatinya kita berusaha untuk ibadah kepada Allah SWT. Tidak beribadah kepada yang lainnya. Yang kedua, selalu berusaha untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman. Dan ihdinas siratal mustaqim nanti, ya, pada saat kita berakhir, ya, berjalan di alam mahsyar, itu akan dibentangkan di hadapan kita sebuah jembatan yang di bawahnya adalah neraka jahanam. Tidak semua orang yang bisa sampai ke surga karena harus melewati jembatan itu. Dan kita mintakan minimal 17 kali itu, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, supaya kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, beribadah kepada Allah saja. Kemudian ketika menyeberangi jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, aman selamat sampai sana. Ya, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu dar. Apa dar itu? Darussalam. Ya. Jadi kita punya rumah
masa lalu itu alam rahim ya. Rumah masa kini alam dunia. Rumah masa depan apa? Kuburan ya. Itu rumah masa depan. Siapa yang berdua? Tapi nanti ada rumah sepanjang masa. Rumah sepanjang masa itu ada dua. Yang pertama Darussalam, yang kedua Darul Bawar. Darussalam surga, karena di dalam itu ada keselamatan, ada kesejahteraan, ya, ada kesentosaan, ada keamanan, ada kerukunan, ada kedamaian. Itu namanya Darussalam. Ya. Ya. Yang kedua Darul Bawar. Apa Darul Bawar? Neraka. Ya. Rumah kebinasaan. Ya. Di dalam itu tidak ada kesejukan, tidak ada kenyamanan. Ya. La barik wala karik, jangankan adem ya, nyaman juga kagak, ya. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada teman, bayangkan ya. Walaisa lahul yawma hahuna hamim. Kenapa neraka itu disebut Darul Bawar ya? Karena di neraka itu tidak ada teman ya. Sedangkan di surga jangankan teman ya. Anak ada, istri ada ya. Sebab istri di surga itu ada dua ya. Setiap orang yang masuk surga minimal istrinya dua, kecuali yang mati syahid 70 istrinya itu ya. Dua, yang pertama istri yang ada di dunia yang pernah kita nikahi, yang kedua istri yang dijadikan langsung gadis, langsung perawan ya kan? Namanya bidadari. Inna ansya'unna insya'a faja'alnahunna apa? Urban akroba. Itu sudah tahunya ya. Tapi jangan lupa ya, bahwa istri di dunia itu nanti akan lebih cantik daripada bidadari ya. Bapak-bapak di sini nanti masuk surga ya, bersama istri. Tapi istrinya kayak yang sekarang mau nggak? Ya, jadi cantik banget itu ya. Khiyaratan bisa bukan hanya cantik lahir, tapi juga cantik batin. Bukan hanya penampilannya, ya, tapi juga akhlaknya. Ya. Itulah makanya kalau kita mau dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia, mau jadi habibi, ya, mau jadi habib, maka zuhud ya, kepada Allah dan zuhud di dunia, dan kemudian zuhud pada apa yang ada pada manusia ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sama saya? Ada silakan. Yang namanya? Ya, silakan. Tidak ada? Cukup? Kalau nggak ada saya boleh nanya. Silakan. Kalau dilihat dari tadi penjelasan banyak yang tergelincir. Ya. Orang melihat mengejar dunia atau berebut dunia jadi tertipu. Ya. Sudah dijelaskan di ayat Al-Hajj ayat 20 Ya. bahwa dunia itu seperti sendal gurau. Ya. Jadi menganalisa tentang kunci-kunci ini, kalau apa amalan-amalan tersembunyi yang kira-kira yang namanya surga tanpa hisab itu kita istiqomah dan tidak biar terhindar dari orang ini istiqomah. Bisa ini bukan dia juga Pak Ustaz. Ya. Kadang-kadang lebih bahaya lagi ketika kita yang mulai merasa ada orang bertanya. Kadang-kadang saya kalau lagi sholat malam begitu takbiratul ihram ketika orang lagi tidur cuma gua doang yang bangun. Nah, itu bahaya nih Pak Ustaz. Seperti kayak wujud gitu. Nah, mohon penjelasannya. Artinya kalau gimana sih amalan-amalan yang bisa sifat punya amalan tersembunyi itu Pak Ustaz? Ya. Dapat menggapai surga tanpa hisab. Jadi ada 4 perkara yang menyebabkan manusia celaka. Yang pertama, ujub kepada diri sendiri. Kalau riya kan kaitannya dengan orang lain ya, dilihat orang, dipuji orang, itu namanya riya. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang muji, tapi kita muji diri kita sendiri. Itu namanya ijab. Ijabul mar'i bi nafsihi. Yang kedua apa? Yang kedua adalah jumudul ain. Jumudul ain itu keras mata, susah untuk menangis,
ketika membaca Al-Quran, ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi menunjukkan bahwa matanya itu beku, susah untuk mengalirkan. Padahal ya, air mata itu luar biasa kalau dipakai nangis. Ya, tapi nangisnya bukan sembarang nangis, tapi nangis berzikir kepada Allah, baik ketika baca Quran atau ketika sholat. Sebab nanti alam mahsyar itu kan ya, mataharinya didekatkan 1 mil. Ya. Nah, hanya 7 orang yang tidak akan berkeringat karena tidak akan merasakan sengatan panas matahari. Siapa? Yang pertama imam yang adil. Nah, yang ketujuh, ada 7 tuh. Yang ketujuh itu adalah rajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainahu. Seorang laki-laki yang berzikir sendiri di tempat yang sepi, tapi air matanya mengalir deras. Celaka kalau kita tidak bisa nangis, baik ketika baca Al-Quran maupun ketika sholat. Ya. Itu celaka. Yang ketiga apa? Yang ketiga qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi itu keras hati, keras hati. Ya. Dan hati itu ada yang keras, ada yang sakit, ya. Kemudian ada yang rusak, ada yang mati hati itu. Ada yang mati. Ya. Misalnya banyak tertawa itu akan menyebabkan hati mati. Ya, kalau hati mati maka susah untuk diajak zikir. Bahkan kemudian kalaupun berdoa, doanya tidak akan dikabul. Ya. Itu salah satu sebabnya kita mengenal Allah tapi tidak menjalankan hak Allah. Ya, kita mengaku setan itu musuh kita, tapi kemudian diikuti oleh kita kan? Kita sering menguburkan orang yang mati, tapi tidak pernah menjadikan pelajaran dari semua itu. Yang keempat apa? Yang keempat akhir sunnah dunia. Rakus dari dunia. Banyak orang yang rakus dari dunia, ya. Sampai dia melakukan segala cara. Ya. Karena kan lagi bikin PIK 2 ya. PIK 2 itu ya tanah yang dibeli dari rakyat dengan cara paksa, ditakut-takutin, diancam dan sebagainya. Itu 1 meternya 30.000 aja, 30.000 melalui preman, melalui aparat, melalui segala macam. Itu rakyat dia terpaksa menjual tanahnya 1 meter 30.000. Ya. Tapi kemudian setelah jadi berapa 1 meternya? 25 juta. Ya. Kira-kira rakusnya seperti apa dia? Sudah rakus jahat ya. Itu celaka. Ada juga turul amal, orang yang panjang angan-angan itu, panjang angan-angan, banyak keinginan tapi tidak berbuat apa-apa, ingin masuk surga tapi tidak taat kepada Allah, tidak ingin masuk neraka tapi kemudian maksiat kepada Allah. Itulah yang diantaranya. Jadi ujub itu lebih bahaya daripada riya. Ujub itu bikin celaka. Kalau ria kan itu kan bisa membatalkan amal ya kalau ria ya. Tapi ada ria ya, yang menyebabkan ya diseret di neraka dalam keadaan wajah di bawah itu. Jadi orang itu disiksa di neraka itu ada yang dibelenggu, dirantai kakinya baru dilemparkan. Ini tidak dibelenggu, tidak dirantai, tapi diseret langsung. Siapa? Orang yang sedekah ria. Orang yang jihad ria, kemudian orang yang baca Quran ria, orang yang mengajarkan Quran ria. Ternyata bukan orang non-muslim, orang Islam itu. Orang kafir kan tadi dirantai, dibelenggu, dilemparkan. Tapi kalau orang Islam diseret oleh malaikat sampai ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.